Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam Bio Education Podcast yang selalu menemani Anda dari hari-hari Anda, kegiatan Anda, aktivitas Anda, dimanapun Anda berada. Ada yang di rumah, ada di kantor, ada yang di mana lagi sekolah gitu ya, atau lagi sedang nongkrong-nongkrong di kafe atau dimanapun. Teman-teman semuanya bisa langsung cek. Kita 2 hari sekali upload terus di YouTube episode-episode terbaru dan episode-episode yang memang sedang dibahas pada hari itu. Dan sekarang udah lumayan maksudnya trafficnya udah mulai tinggi lagi. Mungkin lebaran kemarin atau yang hari raya kemarin trafficnya turun, sekarang sudah mulai naik lagi di Education Podcast. Dan kalau misalnya yang bertanya, tapi belum ada nih yang bertanya, masih belum ada, silakan kalau misalnya mau bertanya tentang masalah apapun atau misalnya ada yang harus ditanyakan kepada kami, langsung saja cek di link deskripsi di bawah ini. Ada linknya, WA-nya, ada Telegramnya, ada juga di situ tentang Bio Education Podcast tapi versi artikel, blogspot, dan ada juga link untuk mengirimkan pertanyaan. Jadi langsung saja cek di sana ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya, langsung klik saja, perkenalkan nama, bertanya, dan silakan tunggu beberapa saat. Kita pasti akan langsung bahas dan kita akan balas melalui sebuah video Beyond Education Podcast. Dan nanti kalau misalnya teman-teman bertanya terus nanti videonya sudah diposting atau sudah dibahas, nanti di notif melalui email juga. Nah, jadi cek terus emailnya. Dan jangan lupa ketika mau mendengarkan konten-konten ini di radio online, kita juga tersedia di Spotify, di Apple Podcast, di Apple Music, atau di Google Podcast. Tersedia dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Silakan langsung searching saja, semuanya tersedia di sana. Dan itu gratis ya. Kadang Spotify ya juga, saya kan pengguna Android nih. Spotify juga ada yang kontennya berbayar, tapi untuk Bio Education Podcast bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Ya, baik. Siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Waduh, siang hari ini saya berpikir masalah waktu. Kenapa dengan waktu? Itu tuh ada nyanyinya kan, yang tak ada yang abadi. Udah cukup. Jangan diterusin. Jadi saya berpikir tentang ternyata tidak ada yang abadi, semuanya itu harus disesuaikan lah gitu kan. Waktu ini terus berputar gitu. Kita yang tadinya muda sekarang masih muda. Apa nih maksudnya? Yang tadinya muda belum tua gitu. Iya, pastinya dong. Secara alami seperti itu. Iya, terus yang berproses juga berpacu dengan waktu ya Pak. Iya. Saya tadi lihat tuh sekarang udah mulai rame di perjalanan Pak. Banyak motor, mobil, mungkin udah mulai normal ya. Iya. Mereka saling salib untuk melakukan perjalanan secara cepat. Dan memang ya begitulah kalau misalnya kita ini ya berbicara masalah waktu, ketika kita ingin tergesa-gesa gitu kan, tergesa-gesa untuk sampai gitu kan, ke tempat tujuan, ada aja gitu kan. Kemarin juga saya sendiri melihat Pak lagi jalan di sebelah kanan, jatuh, pasti tanya di daerah Bintaro tuh sektor 9, jatuh dia, pasti tanya mau kemana, mau buru-buru Pak, mau ngejar sesuatu. Kita juga kalau tergesa-gesa dalam mencapai sesuatu itu ada resikonya juga ya Pak ya? Pastinya Bu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kan begini kan, kalau bisa cepat kenapa enggak ya? Gimana Pak, kita diskusi tentang waktu itu ya seru juga itu, tentang kesuksesan, tentang waktu, itu korelasinya sangat erat. Ya, yang tadi Agung sudah ceritakan itu benar banget Bung. Kalau kita dalam keadaan yang tergesa-gesa, pasti kita akan banyak menemui masalah. Kenapa? Karena kita maunya semuanya serba cepat. Kita tidak mau menjalani prosesnya. Karena sesuatu yang kita tidak pikirkan secara matang, pasti kita akan mengalami yang namanya masalah di kemudian hari. Hambatan-hambatan gitu.
Nah, di sini makanya musuh utama manusia untuk meraih kesuksesannya adalah inginnya kita selalu serba tergesa-gesa. Kita ingin meraih sukses itu dalam waktu cepat. Kita tidak mau menjalani prosesnya yang dibutuhkan. Iya. Dan akhirnya kita selalu ingin mencari jalan yang instan. Sedangkan mie instan saja itu membutuhkan proses. Tidak langsung abrakadabra menjadi mie yang siap saji, ya kan? Nah, tetapi karena kita termakan hawa nafsu, akhirnya kita tidak mau menjalani proses yang dianjurkan. Kita hanya fokus terhadap hasilnya. Kita melihat kok orang lain bisa sukses dalam waktu Singkat, cepat. Tetapi kita tidak pernah melihat rekam jejak mereka. Bagaimana mereka merintis sebelum mereka meraih kesuksesannya. Nah, di sini kan kita kadang terjebak. Kita terjebak oleh hasil. Kita ingin seperti mereka, tetapi kita tidak mau belajar dari perjalanan hidup mereka. Dan akhirnya kita terjebak dalam pola pikir yang selalu serba inginnya cepat. Iya, karena kan biasanya kalau orang nggak cepat nih, kayak dikatain sama yang lain itu kurang cerdas. Nah, gitu, itu kurang cepat lah gitu. Ya, kita dibilang lambat gitu. Kita tidak seperti yang lain. Nah, di sini kan akhirnya kita termakan oleh nafsu kita sendiri gitu. Kita tidak mau diremehkan sama orang lain. Kita tidak mau dibilang lambat. Padahal kita akhirnya termakan gitu oleh omongan mereka yang sebenarnya itu menjerumuskan diri kita sendiri. Kita gampang termakan oleh omongan orang gitu. Nah, ini kan masalahnya gitu. Apakah orang lain ini peduli dengan masa depan kita atau tidak? Jangan-jangan karena mereka iri dengan diri kita, akhirnya mereka malahan maunya ngerjain kehidupan kita. Paling enak tuh ya, misalnya ada orang yang nggak, tuh lihat tuh orang lain tuh udah kayak gitu, kamu belum. Paling enak tuh kayak begitu tuh. Benar, ya. Benar. Nah, bahayanya kalau kita termakan dengan omongan yang seperti itu. Kan saya meyakini gitu ya, orang-orang yang bisa sukses di waktu muda, biasanya mereka juga mengawalinya itu di usia sedini mungkin. Betul. Tidak mungkin gitu mereka melewati prosesnya. Karena yang namanya proses ini adalah hukum alam. Kalau sampai kita melawan hukum alam, berarti kita tidak mengindahkan alur yang sudah diberikan oleh Tuhan. Sama saja kita ingin menentang hukum alam yang sudah dibuat oleh Tuhan. Akhirnya kan konsekuensinya juga akan berdampak buruk gitu kepada kehidupan kita. Nah, makanya coba deh kita lihat nih orang-orang yang ingin cepat kaya. Mereka tidak mau melewati proses panjang. Akhirnya cara-cara yang mereka lakukan juga pastinya negatif. Misalnya korupsi, misalnya menipu, instan ya. Misalnya mereka membegal orang, maling. Konsekuensinya bagaimana? Apakah konsekuensinya ringan? Nah, di sini kan kita seharusnya belajar gitu. Kita tidak mungkin menjalani proses-proses yang instan dengan cara-cara yang negatif. Tapi kalau misalnya dibilang begini, Pak, kamu ini kok lambat ya? Jadi dalam bekerja itu kamu kok lambat sih? Kalau misalnya suksesnya, ada kan hal-hal seperti itu ya. Benar. Lambat sih dalam meraih, misalnya pengen beli rumah juga harus berapa tahun dulu kerja, seperti itu kan. Kebanyakan orang berpikir, oh kenapa ya seperti itu? Ada yang lebih cepat nggak sih gitu? Nah itu bagaimana Pak dengan pola pikiran seperti itu? Sebenarnya kalau saya tidak melihat terhadap hasil, karena hasil ini hanya dampak dari ikhtiar kita. Karena setiap orang saya meyakini pasti berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita jangan menyamakan dalam hal hasil, tetapi kita harus fokus terhadap kontribusinya. Apa yang sudah kita berikan. Kita misalnya melihat bahwa orang lain bekerja dalam waktu yang panjang misalnya.
terus memberikan dampak yang besar di dalam pekerjaannya. Kita seharusnya iri dengan hal itu. Kenapa waktu kerja kita ini pendek misalnya, terus kita selalu melihat kapan waktu pulang. Nah di sini kan akhirnya kita tidak fokus terhadap pekerjaan kita. Kita hanya fokus terhadap kapan kita pulang. Dan akhirnya ya bagaimana kita akan memberikan dampak yang besar dalam pekerjaan kita kan, kalau kita tidak fokus terhadap prosesnya. Nah di sini akhirnya ya wajar gitu kalau dia tidak memiliki prestasi, karena dia tidak fokus terhadap prosesnya. Karena prestasi ini kan hanya dampak dari apa yang kita kerjakan. Misalnya berupa materi, kekayaan, itu kan semuanya dampak. Saya pernah membaca gitu sebuah artikel. Ada seorang pengusaha